Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus Al-Mukarram Haji Muhammad Maskur Al-Hafiz, dan juga pada pengurus Masjid Al-Hijrah. Tak lupa juga kepada bapak-bapak dan ibu jamaah tarawih Al-Hijrah yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi karunia yang sangat banyak kepada kita semua, yaitu nikmat Islam dan iman, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Isya dan insya Allah juga disambung dengan sholat tarawih berjamaah. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, suri tauladan seluruh umat manusia, fatal anbiya wal mursalin, Nabi yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Pertama adalah laporan keuangan. Saldo kemarin sebesar Rp9.300.500. Penerimaan infak dari ibu-ibu sebesar Rp350.000 dan bapak-bapak sebesar Rp420.000. Total menjadi Rp776.000. Pengeluaran operasional sebesar Rp400.000, sehingga saldo menjadi Rp9.676.500. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan bapak-bapak serta ibu yang telah menyisihkan sebagian rezekinya di jalan Allah dengan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, yang berminat beriktikaf, hari ini sudah ditutup pendaftarannya, dan saya mengingatkan kepada bapak-bapak yang iktikaf, nanti dimohon dengan sangat paling enggak jam 12 sudah datang ke masjid. Jangan nanti pas sahur baru datang. Dan saya tidak bisa menjamin ya, dananya mungkin terbatas dan peminatnya cukup banyak. Sekarang udah terdaftar 135 personel. Jadi mungkin ya mudah-mudahan kita dapat tambahan dana lagi ya. Kita dana cukup terbatas, jadi nanti yang absen pertama dan yang terakhir sehingga cukup, itulah yang mendapat bagian konsumsi. Seandainya tidak cukup ya panitia mohon maaf, kira-kira begitu. Jadi dimohon sekali lagi para jamaah yang iktikaf, nanti yang datang lebih awal insya Allah yang mendapat konsumsi. Ya mudah-mudahan nanti kita mendapat dana tambahan lagi. Selanjutnya yang bertindak sebagai imam Ustadz Zaki Amrullah Al-Hafiz. Selanjutnya yang bertindak sebagai Bilal Saudara Muzaki dan Subianin Nur. Kiranya sekian. Kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Maskur Al-Hafiz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Sehat semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah. Tak terasa kita sudah menyelesaikan puasa yang keberapa? 17 ya. Puasa yang ke-17. Berarti kita tarawih insyaallah tarawih yang ke-18 ya. Saya mendapat amanah untuk menyampaikan tentang hikmah nuzul Quran. Nuzul Quran itu tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Kalau turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar? Kalau Lailatul Qadar itu kata Nabi al-ashrul awakhir, 10 hari yang terakhir. Lailatul Qadar 10 hari terakhir. Nuzulul Quran tanggal 17. Mari kita baca ayat ya. Surat yang ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Nuzul Quran artinya apa? Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Berarti sekarang Lailatul Qadar apa Nuzul Quran ini? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar itu ya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Pada malam itu para malaikat turun, warruh termasuk malaikat ruh atau malaikat roh, malaikat Jibril. Fiha ke bumi biizni rabbihim dengan izin Tuhannya. Min kulli amr untuk menyelesaikan seluruh permasalahan. Ya, salam, maka sejahteralah pada malam hari itu. Hatta matla'il fajr. Hiya hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Jadi Lailatul Qadar itu kata Nabi al-ashrul awakhir, 10 hari yang terakhir. Nuzulul Quran tanggal padahal kata Al-Quran turunnya Al-Quran itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Kita nggak usah masalah itu ya, nggak usah permasalahkan. Kalau kita tanya-tanya Lailatul Qadar itu memang semuanya jawabannya ada apa? Nuzul Quran itu pasti jawabannya tanggal 17 Ramadan. Nuzul Quran itu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu disebut malam Lailatul. Bingung itu gak ada selesainya itu. Para bapak dan ibu saudara-saudaraku, saya ingin mengajak ya ngaji saja pada malam hari ini ya. Sebelumnya ada pertanyaan. Para bapak dan ibu istirahat dulu ya sambil ngaji. Ada pertanyaan. Karena ini termasuk disebut Lailatul Qadar atau Nuzul Quran. Nuzul Quran surat yang pertama kali yang turun itu adalah Al-Alaq. Tapi kalau dalam tartibul mushaf
Surat yang pertama itu adalah Al-Fatihah. Kalau ada orang yang sholat, rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua membaca surat Ali Imran juga sampai selesai. Lama nggak itu? Lama ya? Nggak baca Fatihah, sholatnya sah nggak kira-kira? Sholatnya sah nggak nih? Bacanya panjang banget itu. Yang rajih ya sholatnya tidak sah. Sebab kata Nabi ya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sekarang kalau dibalik, rakaat pertama baca Al-Fatihah doang. Rakaat kedua juga membaca surat Al-Fatihah. Ketiga, keempat juga begitu. Tidak baca surat pendek. Sholatnya sah nggak? Sah nggak nih? Sekali lagi, sah nggak nih? Alhamdulillah. Sah ya. Sah. Itulah Masya Allah bagaimana Al-Fatihah itu penting sekali. Bagi kita sebagai seorang muslim, minimal sekali sehari semalam membaca berapa kali? 17 kali. Kalau kita tambah dengan sholat sunnah rawatib atau rawatib ya, sholat sunnah rawatib itu kan berapa? 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang 12 rakaat. Kata Nabi ya, orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib itu akan dibangunkan istana atau rumah di surga. Ini luar biasa. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Bila perlu dimulai di bulan Ramadan ini ya, berniat jadikan momentum untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang non rawatib, yang ghairu muakkadah itu kalau ba'da zuhur kan 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Itu yang ghairu muakkadah. Kata ulama itu akan meningkatkan kelas kita. Di dalam surga itu ada kelas yang eksekutif, yang istimewa. Nah, yang menambah 2 rakaat ya itu akan ditingkatkan kelasnya. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Kata Nabi, Allah akan merahmati orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini Nabi menggunakan kata kalimat liman sya'a, bagi siapa saja yang mau saja. Berarti 17 tambah 10 29. Tambah 10 lagi berarti 39. Itu minimal bagi seorang muslim ya. Bila itu bisa dikerjakan, Masya Allah. Belum sholat tahajudnya, sholat witirnya 11 rakaat ya, atau yang silahkan yang 23, yang 33 juga silahkan. Sholat duhanya yang 4 rakaat ya. Sholat duha itu sebaiknya 4 rakaat, bukan 2 rakaat ya. Sebab Nabi itu mendawamkan 4 rakaat. Sampai-sampai surat Al-Fatihah itu disebut oleh Al-Quran As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka ada baiknya kita bertanya, ada apa ini? Kenapa hanya surat Al-Fatihah saja? Apa maunya Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu kita perlu mengilmui tentang surat Al-Fatihah ini. Kata ulama, surat Al-Fatihah yang hanya 7 ayat ini adalah merupakan ringkasan dari seluruh isi Al-Quran yang 113 surat itu. Atau surat selain surat Al-Fatihah itu merupakan penjelasan dari surat Al-Fatihah yang hanya
7 ayat itu. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya, kita mengilmui surat Al-Fatihah ya. Dari sisi bacaan dulu yang paling gampang ya. Kita perlu mengecek ya bacaan Fatihah kita ini sudah benar apa belum. Sebab bahasa Arab itu bahasa yang paling sensitif. Pengucapannya keliru, salah arti. Panjang pendeknya keliru, ya salah arti juga. Nah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya, mari kita segarkan kembali ya kemampuan bacaan surat Al-Fatihah kita. Bagi yang sudah merasa bisa, anggap saja sebagai penyegaran untuk menyegarkan kembali. Yang belum, ya mari kita belajar bersama-sama. Diawali dari doa ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. Jadi bis itu menggunakan sin, tipis dan meringis. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama. Alhamdu, enggak boleh alhamdu. Tidak ada unsur n-nya, enggak boleh alhamdu. Du, enggak boleh. Harus alhamdu atau du. Du boleh, tu boleh. Yang enggak boleh du, alhamdu. Itu salah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, meringis, tipis dan meringis. Nasta'in, enggak boleh nasta'in, pasti keliru. Bukan nash tapi nas ya. Na'budu, dunya juga enggak boleh panjang. Sebab ada yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasti salah. Hati-hati ya. Salah panjang pendek, salah arti, merusak arti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat, sasisu. Bukan sin. Kalau sin ihdinas sirat. Kalau sad ihdinas sirat, sira. Ya bukan sira, bukan juga syira. Ihdinas sirat. Sasisu. Ihdinas siratal mustaqim. Bersama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alif ain ain. An'amta 'alaihim. Bersama. Siratal
Iya, an'amta alaihim. Lagi. Ghairil maghdubi. Ini gha yang sukun itu ghain, bukan ghain. Kalau ghain ghairil maghdu. Kalau ghain bukan maghdu tapi maghdu. Jadi bibirnya agak monyong ke depan. Du. Pengucapan du dot itu bukan ujung lidah kita bukan berposisi di antara bibir atas dan bawah. Bukan ghairil maghdu, salah. Tapi do itu yang paling mudah kalau bapak-bapak mengucapkan L, nah langsung bunyi do, ujung lidahnya jangan dipindah. Do, maka posisi itulah yang benar untuk makharijul huruf do. Sekali lagi bukan bo. Banyak yang bo yang seperti itu salah. Ya, ujung lidah kita di langit-langit. Pengucapan L langsung bunyi do. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 harokat dulu baru ditekan. Bersama ambil nafas dulu 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, dalam istilah tajwid disebut mad lazim kilmi musaqqal. Jadi panjang dulu 6 harokat baru ditekan. Kalau ada huruf mad yang diikuti dengan tasydid maka wajib panjang 6 harokat baru ditekan. Itulah mad lazim kilmi musaqqal. Dan ini mengilmui dari sisi bacaan. Nanti silahkan Bapak dan Ibu membaca tafsirnya yang lain. Kalau kita nggak mengilmui, kita nggak tahu maksud Allah, apa maunya Allah menyuruh kita untuk mengulang-ulang surat Al-Fatihah ini. Para Bapak dan Ibu, menurut ulama ahli tafsir, Al-Quran itu mempunyai dua tartib, ya, dua urutan. Yang pertama tartibun nuzul, urutan, ya, urutan turunnya surat. Kalau dari tartibun nuzul, surat yang pertama sekali turun adalah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq yang roji, ya. Yang kedua surah Al-Qalam. Yang ketiga surah Al-Muddathir. Yang keempat surat Al-Muzammil. Yang kelima baru surat Al-Fatihah. Ini dari tartibun nuzul, ya, urutan turunnya surat. Tetapi dari tartibul mushaf, sistematika urutan dalam penyusunan surat di dalam mushaf Al-Quran, ini juga langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, bukan karangan Nabi Muhammad, langsung dari Allah, ya, yang mengatur ini surat ini bergabung dengan surat ini urutannya semuanya. Nah, dalam tartibul mushaf sampai di tangan kita sekarang ini, yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, baru Ali Imran, An-Nisa, Al-Mah, dan seterusnya. Qadarullah, para bapak dan ibu, surat Al-Alaq itu surat yang turun pertama kali, ya, dalam urutannya. Surat Al-Alaq dimulai dari bismi atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam tartibul mushaf yang pertama sekali adalah surat Al-Fatihah. Kita tidak sedang berbicara masalah khilaf-khilaf, ya. Dalam surat Al-Fatihah
ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengindikasikan bahwa ketika kita mau melakukan pertama kali itu ya dianjurkan untuk membaca Bismi Rabbika atau Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi basmalah fahuwa abtar. Dalam riwayat yang lain fahuwa aqta. Segala sesuatu amalan yang bernilai kebaikan bila tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismi Rabbika, maka kata Nabi fahuwa abtar. Secara lafziyah, secara etimologi, abtar itu artinya diamputasi. Dalam riwayat yang lain fahuwa aqta. Jadi amalan yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismi Rabbik, maka amalan itu aqta, itu terputus ya. Diamputasi putus juga. Aqta juga putus. Yang putus apa? Berkahnya. Yang putus barokahnya. Mungkin orang melakukan usaha segala macam ya, bisa saja itu secara ekonomi sukses. Banyak harta, tetapi harta itu nanti hanya untuk buat bayar rumah sakit. Itulah yang namanya harta yang tidak barokah. Maka barokah ini penting sekali. Oleh karena itu pastikan segala sesuatu kita awali dengan Bismi Rabbika atau Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Asmaul Husna yang 99 itu diawali juga Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang diperkenalkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Seakan-akan ya sebelum mengenal segala sesuatu kita mengenal terlebih dahulu tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, sekaligus menjadi penanda bahwa orang yang memulai aktivitas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim menjadi penanda bahwa dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan berlimpah barokah menyertai ya kehidupan kita. Pastikan segala sesuatu diawali dengan bismillah. Kata Nabi, tawaddau bismillah. Kalau mau wudu, pastikan baca bismillah. Ada ulama yang mengatakan kalau tidak baca bismillah wudunya tidak sah. Bahkan mau bercampur saja dengan pasangan kita, membaca bismillah. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau nanti Allah takdirkan jadi anak, maka anak itu tidak akan digoda, tidak akan disakiti atau dinodai oleh setan. Mau baca, mau makan, baca bismillah. Mau apa saja yang baik-baik, ucapkan bismillah. Insyaallah seluruh aktivitas kita akan barokah bila diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus ya tadi sudah disampaikan, sebelum kita mengenal segala sesuatu, pastikan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.